kursi di bagian depan masih ada yang kosong. Masih ada peserta? Di belakang peserta mana? Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BPPP MPV Pertanian yang saat ini diwakili oleh Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi PTK Diksi, Bapak Mulyono SOS MMPD. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati, penanggung jawab kegiatan Ibu An Heryani SSIS MPD. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati, Ketua Tim Kerja Pengajar di lingkungan BPPP MPV Pertanian, panitia yang kami banggakan, serta kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta guru hebat di kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja Angkatan 2 dengan judul pelatihan pengolahan buah, budidaya anggrek, budidaya ayam broiler dengan closed house, dan pembesaran udang dengan millennial shrimp farm. Dengan hati yang suci, marilah kita panjatkan puji. Dari tempat yang makmur, marilah kita ucapkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya sholawat, sucinya salam, semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yaitu penyampaian komitmen peserta yang dipimpin oleh Bapak Sarfinal Sabirin SPI dari SMK 4 Kota Ternate dan diikuti oleh seluruh peserta. Peserta dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu peserta, mohon untuk mengikuti apa yang saya sampaikan. Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan. BB, PP, MPV Pertanian tahun 2024. Bersedia. Satu. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayuman masyarakat. Dua. Menjaga perkataan, perilaku, sikap, saling menghormati dan menghargai pengajar, peserta, dan panitia. Tiga. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. Sehingga total pembelajarannya itu setara dengan 200 jam pelajaran. Nah, pada kesempatan ini terdapat 4 kompetensi keahlian, yakni agribisnis tanaman dengan judul pelatihan budidaya anggrek yang nanti akan bermitra dengan industri Didi Orchid Nursery dan juga Green Leaves Orchid di Salatiga.
Selanjutnya untuk agribisnis perikanan, ini judul pelatihannya teknik pembesaran udang dengan Millennial Shrimp Farm yang akan bermitra dengan CV Samudra di Jepara dan Tapak Milenial Balai Perikanan Budidaya Air Payau di Situbondo. Kemudian untuk agribisnis peternakan, Bapak dan Ibu akan mempelajari di sini budidaya ayam broiler dengan close house. Nanti akan bermitra dengan CV Tanjung Mulia di Ciamis dan Berkah Putra Chicken di Bogor. Dan yang terakhir untuk agribisnis pengolahan, ini akan judul pelatihannya yaitu pengolahan buah, yaitu untuk pengolahan keripik buah, manisan dan juga selai buah yang akan bermitra dengan CV Yuasaput Berkah Makmur di Wonosobo dan PT Banjarnegara Agromandiri Sejahtera di Banjarnegara. Bapak Ibu, tentu saja penyelenggaraan pelatihan ini berpedoman pada Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi tahun nomor 26 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan vokasi pada sekolah menengah kejuruan. Sehingga kami mengharapkan pedoman tersebut dijadikan patokan Bapak dan Ibu untuk mencapai 4 tujuan dari pelatihan ini. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi teknis kejuruan sesuai dengan bidang keahlian yang telah kami sebutkan, yang terstandar dan terbarukan dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian tujuan yang kedua yaitu meningkatkan penguatan pedagogi, perubahan pola pikir atau mindset, dan penguatan kepemimpinan leadership serta kewirausahaan. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama, kemitraan, dan penyelarasan dengan dunia kerja. Nah, ini juga semoga dengan mitra dunia yang sudah kami sebutkan menjadi peluang bagi Bapak dan Ibu untuk bermitra dengan mitra industri kami. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam penerapan pada teknologi digital. Sehingga diharapkan Bapak dan Ibu nanti setelah selesai mengikuti pelatihan ini, Bapak dan Ibu dapat mengimplementasikan di instansi masing-masing sehingga terdapat 3 tujuan yang kami harapkan. Yang pertama, Bapak dan Ibu nanti akan terbiasa dengan iklim dunia kerja serta dapat mengimbaskan kepada kolega guru di sekolah masing-masing, serta yang terpenting adalah kepada peserta didik sebagai bagian dari pengembangan keterampilan soft skill dan karakter. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan metode dan pendekatan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja dalam mengimplementasikan kurikulum yang berlaku pada saat ini. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan implementasi pembelajaran berbasis project atau teaching factory. Bapak dan Ibu, Bapak Ibu pengajar atau narasumber yang akan mengawal Bapak dan Ibu selama pelaksanaan pembelajaran luring di sini adalah para widaiswara dan juga dibantu oleh para teknisi yang berpengalaman sesuai dengan bidang kompetensinya masing-masing. Mengingat tadi durasi yang sangat panjang, Bapak dan Ibu secara total kurang lebih, kalau tidak saya salah itu 25 hari akan melaksanakan 12 hari pembelajaran di Bali, kemudian dilanjutkan dengan magang dan UKK di industri yang tadi. Tentu saja durasi tersebut akan menuntut kesiapan fisik dan juga psikis Bapak dan Ibu. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu jaga kesehatan dan juga kehappyan Bapak dan Ibu, karena tentu saja itu akan sangat berpengaruh terhadap motivasi Bapak dan Ibu, sehingga apa yang menjadi tujuan yang telah kami sampaikan tadi dapat Bapak Ibu peroleh dengan maksimal. Dengan demikian, untuk mendukung hal tadi, di Balai kami sudah menyiapkan beberapa fasilitas untuk mendukung kebugaran Bapak dan Ibu. Kami sudah menyiapkan ada tenis lapangan, kemudian ada tenis meja, ruang fitness di belakang aula ini, juga ada sepeda, dan jangan lupa area balai sangat luas. Bapak dan Ibu bisa jalan mencapai 10.000 langkah tiap hari. Selamat. Namun yang tidak kami harapkan, dan tentu saja saya tidak berharap panitia tidak mengharapkan ini, di belakang aula ini pun ada klinik yang semoga sampai selesai Bapak dan Ibu tidak perlu Bapak dan Ibu tengok ke sana. Namun jika memang memerlukan hal-hal yang terkait dengan penanganan kesehatan, kami juga sudah menyiapkan tim
Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ada kerasa tengah malam, silakan menghubungi panitia yang sudah nanti akan disampaikan, dan juga satpam yang selalu standby di dekat penginapan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi Bapak dan Ibu. Maka jika ada fasilitas yang memang kurang layak ataupun kurang berfungsi, silakan disampaikan kepada petugas kami, dan kami pun akan melakukan evaluasi nanti di pertengahan penyelenggaraan pelatihan untuk memperoleh data buat kami perbaikan untuk program ke depannya. Bapak Kepala yang kami hormati, mohon izin mungkin pada kesempatan ini kami akan juga menyampaikan komitmen dari Balai. Selain juga tadi para peserta sudah menyampaikan komitmennya, tentu saja dari Balai pun kami perlu untuk menyampaikan komitmen Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pertanian. BBPP MPP Pertanian beserta seluruh jajaran menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. 1. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk ke dalam gratifikasi akan dilaporkan kepada KPK melalui aplikasi online sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Unit Pengendali Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan Konflik Kepentingan di lingkungan BBPP MPP Pertanian. 2. Apabila ada kegiatan yang terindikasi sebagai tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BBPP MPP Pertanian, disilahkan melaporkan melalui laman whistleblowing system di laman BBPP MPP Pertanian. 3. Apabila terdapat ketidakpuasan, keluhan dan permasalahan terhadap pelayanan manajemen dan penyelenggaraan di BBPP MPP Pertanian, dipersilahkan mengadukannya melalui kontak saran atau pelayanan pengaduan masyarakat di laman BBPP MPP Pertanian atau melalui akun simpal yang sudah Bapak dan Ibu miliki. Kami mohon seluruh pemangku kepentingan mitra dan peserta pelatihan dapat mendukung seluruh komitmen BBPP MPP Pertanian dalam rangka mewujudkan WBBM. Terakhir, kepada yang terhormat Kepala BBPP MPP Pertanian yang diwakili oleh Bapak Mulyono Esos MMPD, mohon kesediaannya untuk dapat memberikan arahan sekaligus dapat membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai laporan awal kegiatan. Selamat melaksanakan pelatihan Bapak dan Ibu, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta Bapak dan Ibu sukses untuk memperoleh kompetensi sesuai dengan tujuan program. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lemes ya? Lemes kalah atau lemes baru datang? Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka kita mengikuti pembukaan upskilling dan reskilling. Yang pertama, saya mohon maaf pada kesempatan hari ini mewakili Pak Kepala. Kebetulan Pak Kepala ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal, sehingga mewakilkan kami dan rekan-rekan untuk melayani Bapak Ibu pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah kemarin hari Sabtu sudah memberangkatkan rekan-rekan kita yang angkatan 1 ke industri. Tanggal 29 kemarin hari Senin dibuka di setiap industri, dan syukur alhamdulillah pada hari ini pembukaan upskilling dan reskilling angkatan 2 untuk tahun 2024. Tadi sudah disampaikan Bu An
pada kesempatan tahun 2024 ini pendaftarnya kurang lebih 4.700. 4.700, sasaran tahun ini 1.082. Artinya Bapak Ibu pada kesempatan ini terpilih untuk mengikuti upskilling dan reskilling. Pada kesempatan pertama tadi ada perwakilan Bapak Ibu, peserta sudah menyampaikan komitmen dan semua peserta itu untuk mengikuti. Ada 7 komitmen yang harus dilakukan Bapak Ibu semua. Ini saya sampaikan karena tujuan Bapak Ibu untuk mengikuti upskilling dan reskilling adalah dalam rangka peningkatan kompetensi Bapak Ibu. Tadi yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Tadi juga sudah disampaikan Bu Ana, untuk peningkatan kompetensi akan didampingi oleh Widya Suara, PTP, Widya Prada yang ada di Bali dan teman-teman teknisi yang mendampingi Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu itu berkumpul di seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia menurut saya, tolong Bapak Ibu setiap peserta menyampaikan praktek baik di setiap sekolah. Pasti ada. Mungkin ada yang dari Maluku, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, Sumatera. Tolong diskusi di waktu-waktu senggang untuk menyampaikan praktek baik yang dilakukan di setiap sekolah. Memang tidak dimonitor, tapi ini penting Bapak Ibu. Di samping itu Bapak Ibu mendapatkan dari Widya Suara, fasilitator, pengajar yang dari Bali, Bapak Ibu mendapatkan praktek baik yang dilakukan di sekolah Bapak Ibu. Pasti ada yang bisa kita ambil, karena setiap karakter siswa berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ini sudah tahun kelima upskilling dan reskilling yang dimulai tahun 2020, ini sudah tahun 2024, sudah tahun kelima. Ya, apa yang kita dapat di tahun kelima ini Bapak Ibu? Kelemahan yang pertama Bapak Ibu, hasil yang kita lakukan evaluasi tadi di komitmen sudah ada juga, mengimplementasikan itu, menularkan ke teman sejawat itu sudah ada. Nah itu kalau sudah pulang ke sekolah, teman-teman itu kurang untuk menyampaikan ke teman sejawat dan mengimplementasikan. Nah harapan saya, karena sudah tahun kelima, harapan Bali ini untuk tahun kelima, ini Bapak Ibu harus bisa mengimplementasikan apa yang didapat di Bali ini. Ini penting Bapak Ibu, karena ini sudah tahun kelima. Nanti tahun 2025 itu saya tidak bisa menjamin apakah upskilling, reskilling ini akan berlanjut, karena pemerintahnya sudah berbeda lagi. Nah, karena upskilling reskilling ini Bapak Ibu ini dimonitor dari Menko Menko Perekonomian. Maka setiap tahapan, setiap seleksi, setiap ini harus dilaporkan Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin kami selalu mengundang DPR untuk minta dukungan. Karena apapun pembiayaannya harus berbicara dengan DPR Bapak Ibu. Ternyata ada efek. Dengan kita memanggil DPR, sasaran kita bertambah. Yang tahun kemarin kurang lebih di bawah 500, sekarang sudah 1000 lebih.
Nah, ini upaya-upaya ini kita lakukan terus, tetapi saya berharap Bapak Ibu di sekolah harus bisa mengimplementasikan, gitu, harus bisa mengimplementasikan. Memang tantangannya berat, mohon maaf, berat. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau nanti tantangannya ini tidak bisa dilalui dengan baik, pasti Bapak Ibu tidak bisa melakukan terobosan-terobosan di sekolah. Contohnya saja, kalau Bapak Ibu kebetulan ini di jurusan pertanian, di sekolah Bapak Ibu kepala sekolahnya bukan jurusan pertanian. Kalau melaporkan, kalau tidak jelas, akhirnya tidak bisa direkomendasi atau disetujui oleh kepala sekolah. Nah, ini tantangan Bapak Ibu, tantangan Bapak Ibu semua, gitu. Yang berikutnya, di sana kuncinya kewirausahaan adalah pemasaran. Kalau produksi menurut kita mudah dipelajari, tapi kalau pemasaran ini yang penting Bapak Ibu. Nah, ini tolong Bapak Ibu dengan 7 komitmen tadi, tolong Bapak Ibu harus diikuti. Kalau tahap pertama atau angkatan pertama atau tahun 2023 ini sering dipanggil diklat, bermanja-manja di balik, pengen dilayani yang bagus. Ya, kita sudah berusaha. Tadi ada 9 komitmen yang kita lakukan. Kalau balik melayani Bapak Ibu ada 9, kalau saya nggak salah tadi 9. 9 itu mempermudah komunikasi Bapak Ibu terhadap pengajar, terhadap panitia, terhadap penyelenggara. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu. Kalau pembelajaran nanti taati sesuai dengan panduan itu 5 menit sebelum mulai atau 10 menit sebelum mulai sudah harus di ruangan. Kita taati. Kalau ada keperluan tolong sampaikan ke panitia. Karena nanti kalau Bapak Ibu mau maaf, kalau ngikuti kegiatan, tahu-tahu Bapak Ibu keluar. Kalau ada apa-apa, nanti tanggung jawabnya adalah di balik. Nah, ini tolong disampaikan. Kalau keluar izin, tolong disampaikan. Yang berikutnya tadi sudah disampaikan menjaga kondisi. Ini saya sampaikan. Kalau mohon maaf, kalau ada penyakit yang bawaan, mohon maaf, tolong sampaikan. Tolong sampaikan. Dengan kita rahasiakan nanti di panitia, tolong disampaikan. Saya pengalaman teman-teman BMTI 2 tahun berturut-turut, mohon maaf, di teknologi ada rekan kita yang pada proses pelatihan meninggal. Ini bukan nakut-nakuti, karena kita berusaha maksimal sesuai komitmen tadi untuk melayani Bapak Ibu. Kami berusaha menyampaikan apa adanya, gitu. Kalau Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, kalau dalam jam tengah 2 sampai jam tengah 4 bisa periksa di sini di balik kita. Kalau dalam keadaan malam, tengah malam, silakan Bapak Ibu langsung temennya untuk berhubungan dengan anggota Sapam. Nanti pasti diantar ke rumah sakit atau balai pengobatan. Nah, ini upaya kita ini dalam rangka kita terus terang bagaimana meningkatkan layanan kita terhadap peserta. Kami juga berharap, tadi sudah dibacakan oleh perwakilan dari rekan peserta, ada 7 komitmen tadi, tidak hanya disampaikan saja, tidak hanya dibacakan saja, tapi tolong kita bersama-sama mentaati komitmen yang sudah kita
sepakati bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Nanti dalam hal proses pembelajaran nanti akan kita sampaikan di orientasi, tapi saya berharap Bapak Ibu menjaga kesehatannya, karena sini sampai kota Cianjur itu kurang lebih 14 kilo. Kalau keadaan biasa setengah jam sampai ke kota, karena saya sendiri pulang balik dari Cianjur, di perumahan di Cianjur. Nah, saya berharap Bapak Ibu menjaga kondisi. Yang berikutnya, saya mohon maaf bagi rekan kami yang kebetulan di peternakan dan perikanan. Ini perlu usaha, perlu bersama-sama menjaga kesehatan, karena harus setiap hari berjalan, tidak ada pengantaran. Nah, kaget kan? Iya. Iya, biar langsing, syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan niatnya betul gitu, ya. Saya sendiri setiap hari harus berusaha 6.000 langkah, Pak. Walaupun saya absen, setelah absen saya pasti keliling. Karena 6.000 langkah, karena semakin kesini harus banyak olahraga. Saya 6.000 langkah, berusaha setiap hari jalan 6.000 langkah. Nah, dengan kondisi seperti ini, peternakan, perikanan, saya yakin dapat 6.000 langkah. Dengan 6.000 langkah, nanti Bapak Ibu diberi kesehatan. Ya, dan termasuk Bapak Ibu yang di APHP juga lumayan juga, APHP dan tanaman ya. Nah, ini saya terus terang atas nama lembaga dan atas nama pribadi mohon maaf karena kami belum bisa melayani maksimal. Karena tahun 2088 diciptakan lembaga ini dengan 50 hektar. Ada yang belum pernah ke sini? Ada? Coba. Jangan malu-malu, nanti dipanggil lagi loh. Ya, banyak. Ya. Nah, ini 50 hektar Bapak Ibu. Di sini 50 hektar. Tadi Bu Anan sudah menyampaikan kalau mau olahraga, khususnya yang olahraga ringan gratis itu di sini. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu kami sampaikan juga, setiap hari Jumat pagi jam 7, karena Bapak Ibu tadi punya komitmen jaga kesehatan, meningkatkan kemampuan, itu ada senam di depan sini Bapak Ibu. Tidak diabsen Bapak Ibu. Dengan yang kata saya sampaikan, tapi saya biar paham ini komitmen ini. Olahraga niatnya dari asrama untuk kesehatan, insya Allah sehat Bapak Ibu. Setiap Jumat jam 7 di depan gedung ini. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, olahraga itu penting sampai kita menggerakkan badan. Yang kedua, sifat kita itu keluar, Pak. Nanti pasti berbeda nanti. Ada yang ngomongnya kenceng ya biasanya. Itu kelihatan di situ. Keluar. Nah, kalau di ruangan kan gak enak dengan Bu Tuti yang nanti ngajar itu kan, kalau ngomongnya kenceng kan gak enak. Kalau di senam boleh. Gak di absen gak apa-apa. Nah, saya tidak memberi, saya mencoba untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Tidak ditakut-takuti nanti kalau nggak absen nanti nggak lulus, nggak ada ceritanya, nggak ada itu. Nah, itu mungkin yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang di Balai Pertanian. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, saya yakin kayak di atas langit jauh sekali, tapi yang sering sudah paham alhamdulillah. Dari Jakarta nanti sampai ke puncak entar lagi sampai ke Cianjur baru nyampaikan. Itu kalau yang sudah hadir. Kalau yang belum pernah, ini jauh sekali nggak nyampe.
Itu mungkin yang kami sampaikan dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Pelatihan upskilling dan reskilling angkatan 2 kami nyatakan dibuka. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kami kurang berkenan, kami mohon maaf, dan atas nama lembaga dan atas nama panitia, tolong nanti komunikasi dengan baik, termasuk dengan pengajar, sehingga kita bisa melayani dengan Bapak Ibu. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.